Pertemuan Prabowo-Ramaphosa perkuat kerjasama strategis. Lapas Pemuda Tangerang musnahkan 568 telepon genggam milik warga binaan. Yogyakarta promosi pariwisata ke Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral di sejumlah bidang, termasuk ekonomi dan pertahanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi atas hubungan baik dan kerjasama yang terus terbangun antara kedua negara. Prabowo menilai kunjungan ini sebagai tonggak penting untuk mempererat persahabatan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan. Presiden Prabowo menyebut kedua negara memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan kolonialisme dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan serta keadilan. Prabowo juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kekuatan dan keberanian rakyat Afrika Selatan dalam memerangi sistem apartheid. Prabowo menilai semangat perjuangan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan antara bangsa yang berlandaskan solidaritas dan kebersamaan. Dalam pertemuan, kedua pemimpin negara membahas sejumlah kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo menyebut ada peningkatan perdagangan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, namun masih terdapat ruang luas untuk mendorong nilai perdagangan yang lebih seimbang. Indonesia dan Afrika Selatan juga berencana meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, pertanian, energi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. We had a good discussion today concerning our bilateral relations. In the economic field, our trade has increased significantly in the past 5 years. But of course, we would like to continue and increase the trade on a more balanced situation, and we understand that. We would like to take steps to have a perhaps preferential trade agreement or a comprehensive economic partnership agreement in this period of international economic uncertainties. I think Presiden Prabowo menyampaikan dukungan penuh atas kepemimpinan Afrika Selatan sebagai presidensi G20 tahun 2025. Kepala negara menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Afrika Selatan dan mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global lebih inklusif dan berkeadilan. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, cabang olahraga pencaksilat Indonesia berhasil meraih 2 medali di ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain, yakni 1 emas dan 1 perak yang disumbangkan oleh Furgon dan Kiken. Setibanya di tanah air, 2 atlet berprestasi ini mendapat apresiasi dengan pengalungan bunga oleh NOC dan Kemenpora. Prestasi membanggakan berhasil diberikan oleh Furgon dan Kiken, 2 atlet berprestasi dari cabang olahraga pencaksilat Indonesia, usai membawa pulang medali emas dan perak di ajang Asian Youth Games 2025 di Bahrain.
Setibanya di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para pejuang olahraga ini mendapat apresiasi berupa pengalungan bunga oleh NOC dan Kemenpora. Diketahui medali emas pertama bagi kontingen Indonesia disumbangkan Furgon Habil Winata pada nomor 51-55 kg putra. Furgon tampil dominan sejak awal dan sukses menaklukkan pesilat Kamboja Daniel Pok dengan skor 51-1 di babak semifinal. Kemudian Furgon memastikan medali emas setelah menang meyakinkan atas pesilat tuan rumah Bahrain Abdul Qasim dengan skor 81-10 di partai final. Komite Eksekutif Nasional Olimpik Hari Warga Negara mengatakan prestasi ini merupakan kesempatan yang baik bagi para atlet pencaksilat, di mana pencaksilat merupakan cabur milik Indonesia. Kita berharap pencaksilat bisa dipertandingkan di ajang yang lebih besar lagi seperti di Olimpiade. Kita Komite Olimpiade dengan persilat ya untuk melakukan lobby. Dan tentunya ini suatu kesempatan yang bagus ya, di mana bahwa pencaksilat ini adalah cabang olahraga milik Indonesia. Sementara Furgon mengaku bersyukur atas capaian prestasi yang berhasil ia peroleh dari ajang Asian Youth Games yang pertama kali baru ia ikuti pada tahun ini. Cukup sulit untuk melawan Uzbekistan yang memiliki beberapa teknik yang banyak. Alhamdulillah berkat fokus dan instruksi dari Tevika bisa membalikan keadaan. Alhamdulillah yang pasti sangat bangga dan haru karena pencaksilat yang pertama dipertandingkan dan yang pertama pula memberikan medali untuk Indonesia. Selain berhasil meraih medali emas, pencaksilat juga memboyong 1 medali perak yang dipersembahkan oleh Kiken Dwi Tata Olivia yang turun di nomor 51-55 kg. Sebelumnya diketahui, Kiken berhasil menyingkirkan wakil Uzbekistan Feruza Bozorova di semifinal setelah skor imbang 54-54. Namun Kiken dinyatakan menang dan maju ke final lantaran lawan memiliki pelanggaran lebih banyak. Namun langkah Kiken terhenti setelah tersingkir dari wakil Filipina Kram Airam Carpio dengan skor 33-19 di final. Nantinya para atlet akan kembali bersiap untuk mengikuti event terdekat pada bulan November mendatang. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepada perwakilan Kemenpora Indonesia, Kings Travel. Ya pemirsa, Badan Gizi Nasional dan Aspeksindo terus mempercepat pembangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat di wilayah terpencil Indonesia. Badan Gizi Nasional dan Asosiasi Pemerintahan Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia siap berkolaborasi terhadap program MBG. Saat ini pihaknya tengah mengejar pembangunan dapur skala kecil di daerah 3T yang sangat dibutuhkan, terutama di daerah kepulauan dan pesisir. Dalam upaya tersebut, Badan Gizi Nasional mendapat dukungan dari Asosiasi Pemerintah Daerah, Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia atau Aspeksindo melalui Yayasan Duta Maritim Indonesia. Ketua Yayasan Duta Maritim Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Aspeksindo, Adi Fajar Asti, menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan BGN dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis, khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir. Ya, saya kira ini adalah pencerahan dari teman-teman BGN bahwa siap berkolaborasi dengan semua stakeholder, ya seluruh lapisan masyarakat, baik secara mandiri, kemitraan maupun dari pemerintah daerah. Adi Fajar juga menjelaskan bahwa untuk mendukung implementasi program, Aspeksindo akan melibatkan sekitar 400 duta maritim sebagai pengelola dan influencer lokal dalam kampanye positif program makan bergizi gratis. Kolaborasi antara BGN dan Aspeksindo diharapkan dapat memastikan program makan bergizi gratis tidak hanya berjalan di perkotaan, namun juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah terpencil di Indonesia. Dari Jakarta, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, untuk mencegah beredarnya bahan pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya, pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan sidak ke pasar tradisional di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis siang.
Dari sejumlah sampel bahan makanan yang diperiksa, 4 sampel makanan diantaranya positif mengandung formalin dan boraks. Pemeriksaan bahan pangan dilakukan Dinas Kesehatan dan Loka POM di Pasar Tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis siang. Petugas gabungan yang melakukan penyisiran kemudian mengambil sampel bahan makanan diantaranya mie kuning, ikan asin, dan tahu yang mempunyai warna yang mencolok. Dari 35 sampel bahan pangan yang diperiksa, petugas gabungan akhirnya menemukan 4 sampel bahan pangan yang positif mengandung formalin. 4 bahan pangan yang mengandung formalin tersebut diantaranya mie kuning, tahu putih, teri nasi, dan kue sagon yang memiliki warna yang sangat mencolok. Ada beberapa temuan dari tahu dan juga mie kuning yang mengandung formalin, juga ada yang mengandung zat pewarna tekstil. Jadi ini kan tentunya tidak aman untuk konsumen atau masyarakat yang ada di sekitar Tiga Raksa ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengatakan, jika masyarakat mengkonsumsi bahan pangan berformalin dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan penyakit kanker dan gagal ginjal. Yang itu paham bahwa jenis-jenis makanan yang berbahaya dan tidaknya, sehingga mereka tidak sembarangan menjual atau mengedarkan, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi zat tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang berbahaya terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang. Usai dilakukan pemeriksaan serta uji laboratorium cepat, petugas Dinas Kesehatan membawa sampel ini untuk dilakukan pemeriksaan ulang untuk validasi. Petugas pun akan melakukan penelusuran terhadap tempat produksi bahan pangan yang sudah dinyatakan positif mengandung formalin dan zat berbahaya lainnya. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkoba jenis ganja di Tambora, Jakarta Barat. 1 orang pengedar berhasil diamankan, berikut barang bukti narkoba sebesar 2,1 kg ganja siap edar. Inilah detik-detik petugas Unit 5 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk seorang pengedar ganja di pinggir jalan kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, Rabu kemarin. Nampak pelaku tidak berkutik saat petugas menemukan barang bukti ganja yang sudah dibungkus dengan lakban yang berada di kardus. Pengungkapan ini bermula dari laporan warga yang curiga adanya peredaran narkoba di wilayah Tambora. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap pengedar dengan inisial AS di pinggir jalan Tambora. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 paket besar ganja, 1 unit telepon genggam dan timbangan digital serta paper bag yang diduga digunakan untuk membungkus barang haram tersebut. Polda Metro Jaya mengamankan tersangka berinisial AS dengan barang bukti 2,1 kg ganja di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Menurut AKP Edi Lestari PSKD 5 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial D yang saat ini masih dalam pengejaran polisi atau DPO. Saat ini pelaku AS beserta barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Lembaga Permasyarakatan Pemuda kelas 2A Tangerang, Banten musnahkan ratusan unit telepon genggam hasil dari razia terhadap sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 365 warga binaan telah dihukum dengan sel isolasi karena terbukti lakukan pelanggaran memasukkan barang terlarang ke dalam sel, dan 249 diantaranya diusulkan tidak dapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang, Banten.
Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan. Dan juga ada juga melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan, kita khususan di hari Jumat. Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik. Dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas Kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan membawa barang bawaan dan jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, lantaran dipicu serobotan saat antri mengisi BBM, 2 sopir angkot Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan. Akibatnya, 1 sopir angkot tewas di tempat. Peristiwa itu terjadi Selasa 21 Oktober 2025 di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyu Asin 3, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan digegerkan oleh peristiwa penembakan yang menyebabkan 2 orang sopir angkutan desa tertembak dan 1 dari korban penembakan itu tewas di tempat. Korban diketahui bernama Obi, tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian kiri perut. Kejadian bermula di SPBU Limau Zembawa saat korban dan pelaku terlibat cekcok karena saling serobot antrian bahan bakar. Pertengkaran tersebut berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn dan mengakibatkan terjadi penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong akibat luka tembak di bagian organ vital. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan otopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian itu, namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologis kejadian itu? Kronologisnya tidak tahu persis karena itu buat radio kan posisinya kan. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa balas nyawa. Pihak Polres Banyu Asin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Ya, viral di media sosial, sejumlah pria diduga debt collector menjadi bulan-bulanan warga yang berusaha mengambil paksa mobil milik konsumen Selasa siang. Inilah video amatir saat sejumlah pria diduga mata elang diamuk massa di Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Warga yang kesal setelah mengetahui niat para pelaku ingin mengambil paksa mobil yang dikendarai milik warga langsung menghajar para oknum tersebut hingga babak belur. Aksi main hakim sendiri terhenti setelah sejumlah warga lain menghentikan kemarahan massa tersebut. Menurut warga, Andika Cahyadi mengatakan awalnya para debt collector tersebut berteriak maling kepada warga pengendara mobil warna putih.
Setelah mobil diamankan warga, pelaku kembali berdalih mobil tersebut merupakan pelaku tabrak lari. Pengemudi mobil yang rencananya ingin ke rumah sakit membawa keluarganya yang sakit membantah sebagai pelaku kejahatan dan tabrak lari. Salah seorang pelaku mengaku sebagai debt collector yang diduga ingin mengambil mobil korban. Maling katanya kan gitu. Di sini ceritanya stop tadi di depan komplek tadi kan. Nah, rupanya debt collector tadi lain ceritanya. Bilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakitnya dia kan gitu. Belum diketahui apakah korban akan melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan event organizer Remember November 2025 mempromosikan pariwisata Yogyakarta ke Jakarta. Kolaborasi dengan event organizer ini dilakukan untuk mendongkrak kunjungan wisata ke DIY pada musim liburan akhir tahun nanti. Menjelang musim liburan akhir tahun 2025, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Salah satu upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama event organizer Remember November 2025, sebuah event festival musik tahunan yang akan digelar di ajang Gambir Expo Jakarta November mendatang. Dalam kolaborasi bersama Festival Musik Remember November 2025 di Gambir Expo Jakarta nanti, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan menghadirkan booth yang menampilkan 10 desa wisata terbaiknya. 10 desa wisata dari 4 kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta merupakan destinasi dengan experience best yang diharapkan bisa menarik warga Jakarta untuk datang berliburan ke Yogyakarta pada musim liburan akhir tahun nanti. Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, dalam konferensi pers di Sleman Senin lalu, mengatakan pada event festival musik nanti pihaknya ingin memberikan informasi wisata di Yogyakarta yang tidak hanya Malioboro saja. Dia juga mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan event organizer dilakukan karena promosi pariwisata saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan tak cukup hanya dengan mengandalkan media sosial. Kita mau ini juga uji coba gitu ya dari badan promosi, dari pemerintahan, bagaimana berkolaborasi dengan event-event yang lebih ke Gen Z sekarang untuk supaya mengingatkan mereka bahwa Jogja itu tidak hanya Malioboro, tapi ada beyond. Dengan kolaborasi bersama Festival Musik Remember November 2025 di Gambir Expo Jakarta, BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta berharap warga di Jakarta bisa mendapatkan informasi baru terkait wisata di Yogyakarta yang kaya destinasi, tradisi, talenta unik yang kreatif dan inspiratif. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro berharap dan optimis dengan cara itu kunjungan wisatawan di daerah istimewa Yogyakarta akan meningkat hingga tahun 2026. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.